Siapa kamu? Baru bangun. Pengen godain aku lagi? Nggak boleh lihat. Brengsek. Kemarin malam udah lihat semua. Mau ngapain lagi? Fiauya, kenapa kamu? Ada masalah kamu dibully? jelek. Aku bakal nyuruh kamu. Ngerti nggak sih? Aku juga dipaksa. Loh, dia kemarin malah memaksaku makan. Diem. Jangan ngomong sembarangan. Xiao Yun, ayo cepat pergi. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Ayo pergi. Bos, Anda bos Kirin, kenapa datang ke kota angin? Zifeng, matimu tak boleh sia-sia, akan kubalas dendammu. Jangan tanya lagi. Bos, ini adalah informasi dan dokumen Villa Fengwu. Properti tersebut sudah terdaftar atas nama Anda. Mawar, agar tidak sepi tinggal sendirian di villa besar ini, kami sudah menyewakannya. Yun, lihatlah rumah megah ini. Dalam sebulan, biaya sewa pasti lebih dari 10.000. Tenang saja, cuma 2.000 per bulan. Apa ada perangkap? Jangan khawatir kalau ada masalah. Beraninya dia melawan senjata saya. Kau benar juga. Aku bakal ajak kamu mandi dulu, hilangkan aroma pria itu. Wah, kamu kan yang lebih bau pria. Bukan sudah disepakati untuk tidak membahas ini lagi? Aku tidak akan bicara lagi. Baiklah, mandi bareng. Mawar ini sungguh tegas dan jujur. Pengelola bilang 2 kamar sudah disewa. Aku harus buang air kecil dulu. Masih harus. Ada penyewa di dalam. Ini dia, ambil saja. Xiao ya, kamu mandi dulu. Aku bantu ambil baju kamu. Kamu baunya seperti LM. Apakah kamu mengintip aku saat mandi? Lepas aku. Cepat lepas. Tadi aku nggak lihat apa-apa. Aku nggak sadar dia telanjang. Jangan omong kosong lagi. Aku bakal hajar kamu. Bajingan, kamu selalu menguntit kami. Maaf gadis-gadis cantik. Ini adalah rumah saya. Astaga, capek banget. Aku mau ke toilet dulu. Pakai baju kayak nggak makan. Tenang saja. Jelasin kenapa kamu nge-stalk kita. Nona besar. Aku ngapain harus nge-follow kamu? Sudah kukatakan tadi, ini rumahku. Villa ini bernilai 1 miliar. Bagaimana mungkin kamu? Lihat saja sendiri. Hanya sewa kepada wanita. Kamu juga aneh. Aku aneh. Kalian berdua mandi bareng. Preferensimu agak aneh. Kok diam aja? Kamu percaya apa dia bilang? Aku bakal buktiin hari ini aku suka cowok atau enggak. Lo ngapain sih? Leng Yun, aku gak bilang gak percaya sama lu. Kalau suka, katakan saja. Ada lagi nih. Lo ini, kekurangan bawaan Ci. Sulit maju dalam bela diri.
Lo dari mana tahu jalur Ciku tersumbat? Aku kan ganteng, kaya, bisa nyembuhin orang. Karena udah bayar sewa, jaga sikap ya sama aku. Kalau aku lagi mood, aku sembuhin lo. Udah lama gak ada kemajuan dalam ilmu dalam lo, kan? Udah deh, Yun. Duitnya udah dibayar. Kalau udah putusin buat tinggal. Kalau gitu, bantu aku rapikin. Pindahin barang dari sana ke sini. Bener banget. Yuk pindahan dulu. Kalau lu gak ada kerjaan, bantu kita dua cewek ini pindah. Oke deh. Zhang Xiaoya, kamu berani pulang? Saya memperingatkan kalian, saya tidak peduli kalau kamu nyentuh Xiaoya sekarang, pacarnya nggak bakal maklum sama kamu. Cewek itu dilihatin sama tuanku kita, kok berani-beraninya lo rebut? Nih, pacarnya Xiaoya lagi di sini, lu pengen mati ya? Pengen hidup? Tentu, aku mau hidup. Kemarin malam, aku tidur bareng dia. Ini namanya apa sih? Semalam seru-seruan aja, belum jadi pacar tuh. Ternyata kamu yang bikin gagal rencana tuanku. Setelah kita kasih obat sampai dia mabok, kok hilang? Oh, jadi lu yang bawa kabur dia. Yun, kenapa lu libat? Dia nggak salah apa-apa. Heyo, sekarang sudah mulai melindungi. Kok bisa suka sama dia? Belum, jangan salah bicara. Gantengkan aku. Bayar biaya heroiku 20.000. Apaan tuh? Dulu ditawar miliaran, aku tolak. Sekarang bantu lu, 20.000 cukup. Gak ada duit. Udah deh, angkat barang dulu. Iya juga. Loh, masalah Sun Chen Xin gimana nih? Aku lihat dia gangguin kamu udah lama. Aku duluan ajarin dia sopan. Sudah, setuju juga. Tahu sendiri kekuatan keluarga Sun, tapi aku tetap berani. Nanti aku akan hindari dia saja. Sun Xiao dan kawan di sana. Ikuti aku sekarang. Aku peringatkan kamu yang bernama Sun, jangan main-main atau aku akan kasar padamu. Kalau bisa, tangkap aku sekarang. Lihat nanti, Master Sangguan bakal lakukan apa padamu. Siapa kamu? Kok kamu lemes sih? Ini dia, bocah yang bikin rencana kita gagal. Dia malah tidur sama Zhang Xiaoya. Pukul aku jadi gini. Itu semua karena kamu yang merusak rencanaku. Lihat aku, kan aku bilang kamu lemah. Segera pergi dan babat habis dia. Waspada. Kamu mau apa? Kenapa langsung serang hanya karena tidak cocok bicaranya? Astaga. Kamu mau ngapain? Saudara Sun, kamu memberi obat itu dan menipu orang keranjangmu. Apa gunanya memaksa seseorang? Saya tidak tahan melihat. Saya panggil dia raja pengejar cewek. Kenapa tidak anggap saya guru? Kakak besar. Kakak, apakah kamu punya cara bagus yang bisa kamu ajarkan pada? Menjadi murid. Kamu pukul kami dan tidur dengan cewekku. Sekarang kamu minta uang saya. Kamu terlalu sombong. Saya lebih kuat dari Anda. Bukan. Di kartu ini ada 100 juta rupiah. Apakah cukup? Nanti saya ajari kamu. Tapi sekarang, berikan kontribusi. Saudara Sun, katakan maaf dulu, dikatakan saja pelaku. Nyonya Xiaoya. Maaf, saya sangat menyesal. Saya sempat menyinggungmu, ampuni saya. Saudara Sun sudah meminta maaf dengan tulus. Jangan lupa bayar tagihan layanan saya. Saya dan Saudara Sun masih belum selesai membahas tentang hidup. Silakan pulang dulu. Malam harap biarkan pintu terbuka. Barusan, Sun Xingchen sudah minta maaf. Sun Xingchen sudah minta maaf padaku. Iya. Xiaoya, jangan bengong tadi ya. Mobilnya sudah mau datang, ayo pulang dulu. Kak, kamu udah tinggal bareng mereka berdua ya? Beneran, aku kan udah bilang aku juara nyari gebetan. Kalau mereka lihat aku, langsung pengen deketin aku. Aku nggak tapi karena aku udah nerima bayaran dari kamu. Pastinya aku bakal bantu kamu habis-habis. Gitu aja, kamu pilih satu cewek dan kasih aku waktu 3 menit. Ada cewek sangat cantik.
Tapi dia susah banget dilatih. Kalau kamu bisa atasi dia dalam 3 menit, jadi kakak terbaik buat aku. Nanti kalau ada yang butuh bantuan, aku pasti bakal hormatin dan dedikasi sampai mati-mati. Oke, aku bakal tunjukin. Langsung aja bawa jalan. Mas, lihat ini. Cewek ini gimana? Tunggu di sini selama 3 menit. Saudaraku bukan wanita biasa. Nona penghancur, juara Sanshou Kota Feng, tidak tertarik pada pria. Kakakku akan mengajarmu. Lihat apakah kamu masih sombong. Guru Sun itu. Ada masalah apa? Jangan baca buku akupuntur itu. Buku itu terlalu dasar dan banyak salahnya. Kalau dipraktikkan, menyesatkan siswa. Dari mana kamu belajar? Kamu paham akupuntur? Buku medis ini disusun oleh Pak Du selama 10 tahun dengan kerja keras, tapi kamu malah mengatakan dia salah. Benar-benar sombong dan tidak tahu malu. Aku mengatakan fakta. Buku itu tidak cocok untuk pemula seperti kamu. Kamu siapa? Kenapa datang ke sini? Kalau tidak ada urusan, keluarlah. Kamu gila. Yang beneran sakit itu kamu. Gadis cantik. Dia benar-benar ada masalah. Setiap kali penyakit ini kambuh, beberapa tahun ini selalu merasakan gejala. Gejalanya selalu ada. Kamu belajari jarum hangat, bukannya untuk penyakitmu sendiri. Sayangnya, metode jarum itu tak akan membantu. Bagaimana bisa kamu mengetahui metode jarum hangat? Tidak hanya tahu, tapi penyakitmu ini, hindari fluktuasi emosi besar, bisa memperparah kondisi. Hei, kamu mau ngapain? Mengobati kamu. Rasanya tidak enak. Ternyata sudah tidak sakit. Teknik apa yang kamu gunakan? Tepuk tangan, bagaimana? Kan aku bilang, masalah kesehatanmu sudah berlangsung lama. Setiap bulan di hari tertentu, sakitnya parah. Kalau mau sembuh total, 1 kali saja nggak akan cukup. Perlu datang beberapa kali lagi. Nggak cukup cuma sekali, harus lanjut. Bantu aku sembuh. Tapi aku punya satu syarat. Jadi pacarku aja. Loh, kamu lagi ngapain di sini? Kakak, sakit sekali. Panggil aku dengan nama lain. Dia suamimu, jadi panggil dia kakak. Halo, suamiku. Ayo ke samping bertemu ayah. Luar biasa sekali kamu. Langsung saja ketemu keluarga. Wah, Dokter Sun, kenapa harus ketemu keluarga? Aku belum siap. Kamu mau ngapain? Udah diuntungin aja. Jangan lari jangan kabur dari tanggung. Aku cuma nyembuhin kamu. Buat dokter, nggak ada badannya cowok. Harusnya dijemaskan dulu nih. Dengar ayah kata. Ayah. Xiaowei, lu ngapain tuh? Jangan terburu-buru. Dia itu siapa? Ayah. Aku mau tunjukin sesuatu. Loh, kenapa dipukul pantatnya? Dipukul pantatnya lagi. Apa yang kamu lakukan, Xiaowei? Ini kan biar Anda lihat. Lihat apa? Ulangi yang tadi untuk ayah saya. Pak Sun, itu nggak sesuai dengan apa yang Anda kira. Keluar, Xiaowei. Aku bakal ngobrol sama pemuda ini. Ada apa sih yang bisa Anda omongin sama dia? Saya cuma lihat dia nyentuh aku. Diam dan keluar. Ngapain garang begitu? Mau keluar ya udah keluar. Dia boleh tinggal. Hei, anak muda. Kamu udah kenal Xiaowei sejak kapan? Pak Sun, saya sama putri Bapak benar-benar nggak ada apa-apa los banget. Saya yang paling tahu karakter Xiaowei. Yang paling saya gak suka itu orang kayak kamu gitu. Pria tidak bertanggung jawab. Pak Sun, saya ngomong jujur. Saya merawat Bu Sun, pakai metode unik buat obatin dinginnya rahim dia. Kalau ragu, tanya dia. Keluarga Sun lama sebagai dokter. Pakai kaki gimana tuh? Kamu lagi hina keluarga Sun kita. 13 jarum hantu.
Teknik akupuntur rahasia dengan 13 jam. Saya hormati Anda. Pak Sun, ini tidak bisa Saat ini, Percayalah, saya dan putri Anda tak bersalah. Saya hanya menyembuhkannya. Saya yakin, sungguh. Apapun kata Anda, saya percaya. Jika Anda katakan apapun, bahkan hal mustahil, saya percaya. Akupuntur rahasia Anda. Saya mendapatkannya karena keberuntungan. Jarum-jarum itu di mana? Silakan pelajari sendiri. Saya tidak perlu diminum. Bapak, ini adalah... Pemuda ini memang luar biasa. Papa, tadi kalian ngobrol tentang apa? Xiao Wei, rahimmu dingin. Sudah hampir sembuh. Iya, Ayah. Waktu itu saya sudah bilang, lihat cara dia memukul. Mungkin Anda bisa menemukan sesuatu. Nanti kalau waktunya tepat, panggil dia. Aku ajak semua orang tua. Aku panggil semua kerabat tua. Mereka boleh lihat-lihat dulu. Pukulan dia terhancur. Bagus nggak? Ah, iya. Aku belum. Nanya kontak dia. Oh, iya ya. Aku belum minta nomor kontak. Minta nomor kontaknya aja. Ayo cepat. Iya sih, kamu sungguh luar biasa. Tapi aku masih kurang pintar untuk mengerti caranya. Kamu. Seni memikat wanita sulit dijelaskan. Pikirkan sendiri. Iya, bener banget, Mas. Bimbing aku lebih banyak lagi ke depannya. Oh iya, Mas Sun. Kenalannya banyak. Kamu kenalkan Song Ziqian. Waduh, Mas. Jangan panggil aku Sun Xiao. Panggil aku saja Xiao Cheng. Ya, aku tahu dia, Song Ziqian. Mas, kamu tidak akan begitu cepat mencari pasangan kencan berikutnya kan? Takut kakakmu tahu. Kamu ingin belajar memikat wanita, kan? Ini harus banyak latihan. Dalam beberapa hari ini, ajak Song Ziqian keluar, aku akan praktekkan langsung. Baiklah, pasti akan selesai. Tenang, pasti nggak bakal diketahui kakakku. Aku tidak akan bilang pada Xiao ya. Aku pulang ke perguruan Feng Wu. Aku kesal banget. Kenapa begitu? Siapa yang menyakitimu? Bukankah Mi yang itu brengsek? Ayo, aku ada hal penting buat kamu. Duduk dulu. Tanya nih, Xiao ya, gimana menurutmu Mi yang itu orangnya? Menurutku, Mi yang oke-oke saja. Dia nggak cuma bantu usir Sun Xingchen sama para preman, perusahaan juga aman. Xiao ya, aku lihat kamu kayaknya udah kepikun sama dia. Deh, nih, aku mau bilang, menurutku Mi yang itu gak beda sama Sun Xingchen, sama-sama brengsek. Kenapa muka lu gitu? Lu gak percaya? Jadi lu kayak gini ya, bantu aku mainin drama. Gak bakal, biar aku tunjukin siapa dia sebenarnya. Wah, si tampan sudah balik nih. Lim Yun, aku tahu kamu nggak bener sama aku. Kamu pakai baju kayak gini buat godain aku ya. Dengerin aku. Kamu mimpi aja deh. Badanmu nggak kelihatan bedanya dada sama belakang. Badanmu kaku dan lenganmu besar. Aku ke kamar mandi dulu. Aku nyerah kalau kamu ikutin aku. Kalau kamu nekat lihat-lihat, aku lapor kamu pelecehan. Mihyang! Jangan ngomong seenaknya. Udahlah, jangan marah lagi. Bukankah dia bukan tipe wisi yang kamu bilang? Kamu nggak seperti yang dia katakan. Badan kamu kan bagus banget. Dia cuma iseng doang kok. Xiao ya. Kamu beneran suka sama dia? Oke, hari ini kita pindah rumah. Mari kita rayakan dengan bahagia. Aku masak aja di dapur ya. Hari ini aku yang masak. Kamu istirahat aja. Kemarin kamu capek ya. Lihat aja Xiao ya. Lalu lihat kamu. Ayah, tenanglah. Marah-marah tidak bagus untuk tubuh. Xingchen, boleh tanya? Kalau bukan karena aku cedera, aku pasti akan tanya. Kenapa kamu nakal belakangan ini? Siapa sangka? Kamu campur obat ke minuman cewek. Metode jorok juga dipakai. Dulu aku benar-benar bodoh banget. Tapi kakak ipar udah ngasih hukuman padaku. Kamu panggil kakak ipar dengan suka banget. Kayaknya dia perlu dimarahin. Jangan ragu-ragu menegur. Xingchen, Mi yang mau bawa kamu enggak? Itu salah. Udah bayar 100 juta untuk sekolah, jadi nggak ada uang jajan bulan ini. Saya udah nanya lengkap sama. Aku bilang kalau 10 orang melawan Miyang, mereka masih kalah. Dia itu.
Keterampilannya di bidang kedokteran dan bela diri sungguh luar biasa. Fiaube, kalau Mi yang jadi menantunya keluarga Sun, itu bakal hebat banget. Tadi kamu cuma pakai satu gerakan aja buat nyerahin aku. Ayo latihan bareng. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Bikin aku kesel banget. Aku sudah bilang, energimu tersumbat. Sejak itu, selama beberapa tingkatkan ilmu sulit. Kamu menyerah seperti ayam. Kamu sudah bilang tadi. Bukan ini faktanya. Aku kira kamu sengaja membuatku kesal. Itu sebabnya aku mengatakannya. Aku bantu obati. Apa kamu benar-benar bisa mengobatinya? Tetap diam. Coba peruntunganmu sekarang. Sebelumnya posisi pembuluh jantung biasanya terasa penat dan sesak, sekarang malah terasa sangat lega. Apakah kamu benar-benar sudah membuka saluran-saluranku? Lalu apa lagi? Dada kamu kok kecil banget sih? Aku juga nggak tertarik. Mian, kamu. Makanannya sudah jadi. Ayo masuk kalian berdua. Bukan Mi yang bilang kalau dia mau keluar setelah makan. Suamiku di sini, suamiku. Pertemuan sudah siap, akan segera datang. Tapi ada sesuatu yang perlu kuberitahu. Apa? Saya ingin mengingatkanmu. Apa yang terjadi? Keluarga Song cukup baik di kota Feng, tapi keliru dalam keputusan. Mereka menikahkan Song Ziqian, seorang wanita cantik, dengan seorang pria yang mandul. Entah apa yang dipikirkan oleh keluarga. Menikah dengan orang tak subur. Pria itu bernama Yin Liang, satu-satunya anak laki-laki keluarga Yin. Keluarga Yin adalah salah satu keluarga terbaik di kota Feng. Tapi Yin Liang ini, sejak lahir sudah tidak mampu. Di kalangan anak-anak kaya generasi kedua, dia cuma lelucon. Selain masalah ketidakmampuan, cukup hebat di bidang lain, tapi suka menyakiti wanita dengan kata-kata. Wanita yang disukainya takkan berakhir baik. Kalau bicara soal keluarga, Tidak paham apapun alasannya. Tapi tenang saja, kakak ipar akan aku selidiki untukmu. sudahlah, nanti aku yang akan tanya. Kakak ipar itu, saat Song Ziqian datang nanti, bolehkah aku mencoba dulu? Sun Xingchen, aku peringatimu. Song Ziqian sangat penting bagi saya, jadi jangan sekali-sekali mengincarnya. Aku mengakui kesalahanku. Mas Sun, apakah benar kamu tahu tentang kakakku? Begini ceritanya. Tunggu aku di sini, Xingchen. Vian, Siapa kamu? Aku teman setim kakakmu, namaku Miyang. Kamu benar teman setim kakakku. Kak Mi, bagaimana kakakku sekarang? Kenapa dia nggak pernah kontak selama ini? Tenang dulu, Kian. Ayo ke sana, nanti aku cerita. kakakmu sekarang aman. Tapi dia lagi menjalankan tugas, belum bisa pulang menemui. Misi apa? Bukankah dia masuk pasukan khusus? Kenapa dia nggak pernah kabar lagi? Begini Kian, kamu pasti tahu kalau kakakmu hebat banget. Setelah masuk organisasi, dia langsung dipilih masuk grup Kilin. Itu aku tahu. Dulu waktu kakakku masuk, dia pernah bilang sama aku. Tapi setelah itu, nggak ada kabar lagi. Aku dan kakakmu satu tim di Kilin Group. Kami berdua sangat dekat. Namun, sebelumnya cedera ringan, jadi keluar organisasi. Sebelum pergi, kakakmu minta aku bilang, jangan khawatir padanya. Setelah tugas selesai, akan pulang menjengukmu. Ini yang diberikan kakakmu padaku untukmu. Kamu bisa simpan dulu, di sini ada 100.000 yuan. Nih, Xiaoqian. Studio lukismu sudah dibuka belum? Tempat kerja? Kak Mi, kok kamu tanya begitu sih? Seperti yang diduga penyelidikan soal bunga mawar, memang uang banyak yang diberikan Zifeng untuk Xiaoqian buka studio. Sepertinya Xiaoqian sama sekali nggak tahu apa-apa. Tenang aja, aku dulu pernah dengar dari kakakmu. Impian terbesarnya cuma buka studio lukis. Mige, jadi kapan kakakku bisa pulang sih? Aku rindu dia. Pengen banget dia cepet pulang. Gak tahu. Xiaoqian, kakakmu saudara terbaikku. Kalau dia nggak di sini, aku jadi kakakmu. Dulu Zifeng gimana melindungimu? Aku akan melindungi kamu.
Oh iya, JR ternyata beneran lagi kencan di sini. Lanjut. Oh baiklah, ternyata kamu benar-benar sedang kencan ya. Kamu berani menerima lamaranku. Berani-beraninya kamu berkencan dengan cowok lain. Nanti pulang aku kasih hukuman biar kamu tahu diri. Masin. Jangan ngoyo, ini cuma salah paham. Sun Xingchen, kamu kenapa ada di sini? Urusanku sendiri ini. Ayo cepetan. Bikin dia babak belur. Hei, Masin. Ini temen aku, gara-gara aku aja, kasihanin kali ya. Bocah ini teman lo ya? Karena kamu sia. Kamu siapa tuh? Ayahmu aja aku takut sama dia. Wah, langsung aja habisin dia. Ngomongin permintaan maaf buat Xiao Qian. Dasar brengsek minta maaf ke orang kayak gini. Nggak usah mikir, langsung aja. Salah paham. Minta maaf. Maaf Song Zikian, aku salah. Aku nggak boleh nyubit atau caci kamu. Masin Liang kan? Dengerin aku baik-baik ya. Kamu punya 3 hari untuk batalkan pertunangan di Song. Kalau tidak, nanti semuanya tidak akan sesederhana hari ini. Kamu itu Yin Liang kan? Dengar baik-baik. Kamu punya waktu 3 hari untuk membatalkan pertunangan di Song. Kalau tidak, nanti akan lebih rumit. Baiklah, nak. Nanti ku balas. Suamiku, kamu benar-benar laki-laki banget. Aku pengen banget dilindungimu. Sian, kamu baik-baik saja. Mas Mi, aku oke kok. Iya, aku ini. Aku sangat tersentuh. Kakakku dulu juga sering menjagaku. Makasih ya. Tapi Mas Mi, keluarga Yin terlalu besar buat kita lawan. Nanti dia bakal ganggu kamu lagi. Tenang aja, Sian. Nggak apa-apa kok. Bilang sama keluargamu kalau kakakmu udah pulang. Kalau ada yang nyakitin kamu lagi, langsung telepon aku. Xi Feng pesan, biar aku jagain kamu. Tenang aja ya. Xing Chen minta orang anterin Sian pulang. Mas, kita nggak pulang. Ngademin dulu ya, Xing Chen. Kamu tahu keluarga Song? Keluarga Song. Hanya keluarga kecil di Fengcheng. Kalau bukan karena pernikahan Song Ziqian dan Yin Liang, kami tak peduli pada keluarga mereka. Kamu punya cara untuk cari info keluarga Song dan dana mereka? Baru-baru ini, apakah keluarga Song menerima sejumlah besar uang dan digunakan untuk apa? Suami kakak. Meskipun orang menyebut saya ahli intelijen Fengcheng, semua itu cuma gosip saja. Soal rahasia keluarga dan uang, saya sungguh tidak bisa. Tapi saya kenal seseorang yang pasti bisa bantu kamu. Bisa temukan makam keluargamu. Feng Cheng punya orang seperti itu. Wap nih. Dia yang tinggal serumah denganmu. Hei, Ling Yun. Dia ternyata sangat hebat. Apakah kamu sudah tahu kakak Ling Yun adalah murid terbaik dari pemimpin Xin Yuemen di Fengcheng, Sang Guanyan, dan dia juga merupakan pemimpin muda. Xin Yuemen di Fengcheng tampaknya seperti sekolah seni bela diri biasa. Koneksi erat dengan pejabat dan pengusaha. Baiklah, aku paham. Kau pulang saja. Jalan-jalan lalu pulang. Hai, Ling Yun. Kenapa? Aku lagi sibuk. Kamu di mana sekarang? Apa masalahnya? Kegangkan oleh tangkap orang, nggak ada waktu. Biar. Hei, gadis, cepat sekali sampai sini. Tapi kamu cuma sendirian. Apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Cuma kamu sendiri, aku nggak peduli. Tapi kita dari Xin Yuemen sudah memperhatikanmu lama. Hari ini aku harus pastikan kamu ikut dengan. Tambah beberapa orang. Kamu yang jadi pemimpin muda kan? Benar-benar cantik seperti Yahidi. Kenapa kamu di sini? Jangan takut, aku kan sudah ajari kamu tadi pagi. Sekarang coba langsung Apa-apaan yang diajarkan tadi pagi? Coba dulu dong. Gimana kamu tahu? Tenang saja dengan tampangnya begini. Kami bakal sayang-sayang kamu nanti. Jangan sampai dia kabur ya. Jangan takut, ikuti kaki kananku. Condong kiri siku.
Dia yang tadi. Ada yang salah sama anak itu. Cepetan matiin dulu. Anak itu mencurigakan, atasi dia dulu. Ready, go! Kenapa takut sekarang? Tidak ada pelarian. Kalau kalian mau menyerah sekarang, aku tidak akan berbuat kasar. Pasukan mereka tiba, mundur cepat. Jangan coba-coba lari. Siapa bilang kalian boleh pergi? Xiao Yun. Kamu tidak apa-apa, kan? Pemimpin. Kamu yang lukakan mereka? Kenapa masih ceroboh? Pemimpin, baru tadi aku terlalu tergesa-gesa. Nanti aku hitung. Orang siapa ini? Maaf, aku lupa memperkenalkan dia kepadamu. Kalau tidak dia, aku sudah mati. Saya pemilik rumah Ling Yun. Saksikan betapa hebatnya Ling Yun bertarung. Dia berhasil menjatuhkan begitu banyak, sungguh luar biasa. Pujilah dia dengan baik. Kembali ke gerbang bulan baru untuk detail. Mari ke gerbang bulan sabit cari tahu situasinya. Pemimpin. Adik kamu gimana? Kenapa nggak bilang itu ulahmu? Aku orangnya rendah hati. Jangan bilang aku yang lakukan, semuanya jasa kamu. Kalau kamu dapat gaji, aku bisa ngambil uang sewa, kan lumayan. Seru. Lim Yun, kali ini kamu berhasil tangkap kelompok penjahat ular racun yang beraksi di seluruh negeri. Hebat banget. Terima kasih banyak, pemimpin. Kamu harus jelaskan padaku. Mereka semua punya sendi pergelangan kaki yang tertusuk. Senjatanya cuma batu kecil. Gimana kamu bisa begitu? Mungkin yang sama-sama dengan kamu yang melakukan itu. Sudah janji sama dia. Gak bakal bilang ke orang. Sekarang cerita semuanya dengan jujur. Tenang aja soal ini. Di gerbang bulan sabit, hanya kamu dan aku tahu. Xiao Yun, Soal ini, Mi. Jangan sampai kamu bocorin ini keluar. Mi yang punya latar belakang rumit. Sangat luar biasa. Mulai sekarang, lakukan yang terbaik untuk menjalin hubungan baik dengannya jika memungkinkan. Coba tarik dia ke dalam kelompok kita kalau tidak bisa. Tetap dekat dengannya. Jalin kerjasama yang baik, paham? Dia adalah pimpinan utama. Kalau sudah menunggu, ayo pergi. Hari ini aku males pakai sepeda. Naik taksi, kamu bayar. Tenang, jangan berisik. Lim Yun, kamu belum bayar uang layanan keberanian yang kamu janjikan saja. Bagaimana kalau tolong bantu aku? Aku pertimbangkan memaafkanmu. Karena kamu membantu hari ini, aku beritahu. Keluarga Feng dan Song. Aku butuh data lengkap tentang keluarga itu, serta kondisi finansial, terutama soal kebutuhan dana besar. Jaringan intelijen kalian. Apakah bisa diinvestigasi? Pasti bisa. Di kota Feng, semuanya bisa aku ketahui melalui gerbang bulan. Oke, bisa diandalkan. Sayang, kamu udah balik. Siapa? Pacar kamu sudah pulang. Izinkan saya memperkenalkan. Ini Ling Yun, di samping saya, pemimpin muda bulan baru. Pemimpin muda dari sektor bulan baru. Yang tadi berbicara, Sun Yue, anak tertua keluarga Sun dan dokter TCM yang terkenal. Lainnya, Zhang Xiaoya. Kita berdua tidur. Karena kita semua di sini, kalian penyewa saya, mari saling bantu dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dalam pekerjaan. Taruh semua strategimu itu sebentar. Nyonya Chang, adik saya sempat mengganggu Anda. Saya mewakili keluarga Sun meminta maaf. Mudah-mudahan di masa mari akur, ayah saya ingin Anda ikut soal kesehatan. Baiklah, oke. Kalau begitu saya pergi dulu. Kamu sudah belajar selama beberapa hari, apakah ada hasilnya? Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu ngerti apa? Teknik jarum medis level ini sangat sulit dipelajari. Pak Du akan tiba, sudah cukup bagi Anda. Bapak Du, pasti tepat waktu. Saya ingin belajar lebih banyak darinya. Desa asal hemat. Mas Sun, Baiklah. Kak Sun, haha, adikku. Lama tidak bertemu, masih baik. Haha, lihat kamu nih. Masih semangat. Jangan baper, kamu masih sama aja sih. Kok gak kelihatan Yue? Aku kesini spesial buat nyambungin Yue. Iya, ngomong-ngomong,
Anak bungsu aku barusan pulang dari luar. Sudah bertahun-tahun dia belum nemuin cewek pujaannya. Aku masih ingat Yue masih single. Aku yakin kakakku udah ada gebetan. Ingat Yue bikin janji besar. Uma yang lebih jago di medis daripada dia yang pantas. Jadilah pacarnya, itu pasti dong. Gue tuh pilih-pilih banget. Matanya, akhirnya dapat pacar sekarang. Ngantuk nih. Udah, pesona aku matiin aja. Ada cewek mana lagi yang mikirin aku ya? Egois banget ada yang mau rebut pacar kamu nih. Ayah, mie yang sudah tiba. Yue, kamu masih ingat bukan? Dulu aku pernah memelukmu loh. Anda adalah Dr. Du, penulis teori akupuntur. Saya selalu belajar dari buku-buku Anda. Terima kasih. Saya Du Sheng. Siapa Anda, Pak? Bapak Sun. Wah, kita bertemu lagi nih. Mian. Rasanya seperti berbulan-bulan kalau aku tidak melihatmu. Dari tampangnya sih, cukup oke, tapi entah sehebat apa yang dikatakan oleh kakak Sun. Om Du, hari ini, biar kamu lihat sesuatu yang keren kali ini. Lihatlah, mie yang pakai tepuk atasi dingin dan panas. Wei, Cepat rebahan, ayah, jangan obatin orang di depan umum kita. Sayang Wei, buat dokter nggak ada beda gender. Kenapa takut kalau suamimu sentuhin kamu? Rebahan. Yuk kesini, santai aja. Hei, Guru Sun. Diam di sini aja. Itu pinggangmu lagi seperti tadi, kan? Chensin. benar kata suamimu tepat sekali. Kakak, ayo segera pergi. Baiklah, izinkan saya mencoba. Yue, biar aku cek denyut nadimu. Sungguh luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Om Su, belum selesai. Luar biasa sekali karyamu, Mi. Teknik jarum langka. Ternyata kamu ahli. Maafkan saya, baru tahu Anda sudah datang ke kota Feng. Masih banyak waktu ke depan. Banyak waktu di depan. Kalau butuh bantuan nanti, saya siap. Kalau ada waktu, minta bantuannya dan ajarkan saya sesuatu. Menantu kesayangan, kamu bisa beri ayah mertua. Bagaimana teknik jarummu, Pak Sun? Saya dan Yue tidak ada hubungan apa-apa. Kok? Hei, kenapa kamu merasa dia kurang baik padamu? Jangan khawatir, kalau dia salah, saya pastikan dia akan memperbaiki dirinya. Ayah, jangan sampai kamu jual kakakku. Mas, mau makan bareng gak? Aku traktir. Nih, kamu pengen diajarin cara rayu cewek ya? Oke deh, demi kamu aku lakuin ini. Buat jalan aman ya. Kasih separuh piring nasi dulu, kalau kurang nanti tambah. Lu emang generos banget. Semua itu karena bantuan kamu, Pak. Uang jajan bulan ini udah habis. Aku seberapa ganteng sih? Mau minta nomor aku ya? Cantik. Pilih Hua atau Tel? Astaga, ada yang nyentuh aneh-aneh. Dia tuh nyentuh pantat aku. Lo berani sentuh cewek aku? Udah, diam aja lo. Salah paham semua. Diam mulutmu. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Salah paham semua. Tutup mulutmu. Ini tidak ada hubungannya. Kakak ipar, apakah kamu akan memukul? Apa maksudmu memukul? Jangan kasar dong, kakak ipar. Uangku udah buat traktirmu, gak ada duit buat ganti. Mas bro, ada pepatah yang bilang, curi atau selingkuh butuh bukti. Tadi aku nggak sentuh dia sama sekali. Kok kamu bilang aku sentuh? Ini kurang cocok sih. Udah lihat belum? Baru ini namanya sentuh. Kalian semua udah lihat sendiri kan? Ini namanya bukti. Yang tadi tuh fitnah. Dia bakal bikin ribut nih. Om Long, segera tangani dia. Lo pengen mati ya? Tunggu sebentar, kakak. Berantemnya keren-keren dikit dong. Iya juga. Nggak usah lama-lama. Cek. Ini. Cepat cabut dari sini. Kok kamu ya? Kamu mungkin sedang bermasalah. Jadi aku mampir untuk memastikan. Ternyata dia racun. Iya. Racunnya jenis yang sulit dideteksi. Xiao Qian harus segera ditangani. Naik, kantor saya tadi menelepon dan bilang beberapa karyawan juga menunjukkan gejala yang sama. Masih Rp5.000 ya saya sebutin dulu. Xiao Tian, soal ini, kalian bikin musuh ya? Kenapa kamu di sini? Dari mana kamu tahu bakal percaya? Kamu siapa sebenarnya?
beneran kenal kakakku. Xiao Tian, lihat ini. Ini pasti diberikan oleh kakakmu, kan? Mi, kenapa ini terjadi? Jangan tunjukkan barang ini ke orang lain kalau tidak perlu. Bisa berbahaya. Kakakmu memberimu ini adalah pelanggaran aturan. Kak Mi, kapan kakakku akan pulang? Sudah kukatakan tadi. Kakakmu itu pahlawan sejati. Dia sedang melakukan tugas rahasia. Nanti kalau selesai, dia akan kembali dan bertemu Xiao Qian. Menurutmu kenapa keracunan ini terjadi? Pasti ulah Yin Liang dari grup HD itu. Kenapa ada hubungan dengan Yin Liang? Kak Mi, kamu nggak tahu. Keluarga mereka punya bisnis properti. Daerah ini akan dirombak. Ruang kantor ini, temanku awalnya biarkan aku pakai sebagai studio. Biasanya cuma dibongkar aja, kasih kompensasi udah beres, tapi pengembangnya nggak mau bayar. Dia ingin merobohkan paksa. Pengembangnya dari Yin? Ya, Kak Mi, jangan ikut campur urusan ini. Urusan aku sama keluarga Yin nggak usah dipikirin lagi. Aku udah tahu caranya. Kamu punya solusi. Apa solusimu? Kak Mi, meski kamu teman kakakku, kamu cuma mantan tentara yang terluka. Karena aku, kamu sudah mengganggu keluarga Yin. Aku tak mau kamu terlibat soal ini lagi. Ayo, bukankah ini Win Xiao? Apa yang terjadi? Luka sudah sembuh. Tapi aku malu karena tindakanku dulu. Nah, jangan campuri urusan orang lain. Kontraknya sudah sangat jelas. Bongkar tempat ini adalah hal yang legal. Kami kena tipu. Dia kasih 2 kontrak buat ditandatangani, tapi akhirnya bikin kesepakatan kita rusak. Ini kontrak palsu. Xiao Qian, kenapa kamu nggak nahan kata-katamu? Aku cuma gara-gara kamu baru nggak pakai cara kasar. Nanti aku kasih uang kompensasi buat teman kamu. Lagian, apa yang punya aku bukannya juga punya kamu. Kamu nekat bikin kami harus beracun sama pegawai. Apa kamu masih punya hati? Xiao Qian, kamu tuduh aku seenaknya? Takut nggak kalau aku laporkan? Aku kasih racun karyawan. Mana buktinya? Tapi lihat kamu di sini lumayan mengejutkan. Hari ini kamu bakal kecewa. Aku sama Song Ziqian nikah, nggak ada yang bisa nyerempet. Cepet bilang sama dia yang baik itu, kamu rela nikah sama aku atau enggak? Xiao Qian, apa yang sedang kamu pikirkan? Kakak Mi, aku sangat berterima kasih, tapi soal hidupku, aku yang angkat. Jangan campuri lagi. Jangan ganggu aku lagi. Xiaoqi, jika ada masalah, beritahu aku siap membantu. Sudah cukup belum ulahmu? Apa urusanmu di sini? Jangan sok hebat. Kalau begitu, langsung pergi sebelum kamu tidak bisa keluar. Bagaimana kamu mencegahku pergi? Pemimpin muda Gerbang Bulan Baru, masalahnya adalah gedung ini masuk dalam area pembongkaran proyek kami dan kontraknya sudah disepakati. Dia mengganggu pekerjaan kami dan mencoba memisahkan saya dari tunangan. Dia tuduh saya racun karyawan dan minta keadilan dari Gerbang Bulan Baru. Oh ya, ayahku dan pemimpin keluarga Sangguan saling dekat. Pastikan keadilan dihormati. Bukan begitu. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kakak. Xiao Qian, uang 10.000 sudah dikirim ke temanmu sesuai kontrak. Kontrak palsu di sini bermasalah. Kompensasi harus lebih dari 1 juta, bukan 10.000. Omonganmu itu simpan saja sendiri. Siapa lemah? Tanpa sadar, aku mengatakannya. Xiao Qian, ini rencanamu. Kamu ikut. Apa katamu? Aku tahu semuanya. Apakah kamu setuju untuk menikahi Yin Buju agar dia meninggalkan perusahaanmu dan aku? Jika aku setuju, biarkan keluargaku saja. Dia selalu memanggil Mije. Kenapa kamu panggil dia begitu mesra? Siapa pria sejatimu? Kalau ingat dia pernah memukulku, aku maafkan dia. Tapi pasti ada yang tidak akan. Pemimpin muda sekte, dia memukulku di hadapanmu. Disiplinkan dia sekarang. Ada yang baru saja dipukul. Kalian berdua kompakan. Apa niatmu? Tak lama lagi, kamu akan menangis minta tolong. Ngomong kosong. Ada respon. Impianmu mustahil. Aku sedang baik hati, jadi lupakan. Kamu sudah ngapain dia?
Kamu berani taruhan sama aku nggak? Nih, Yin Buju itu. Nggak lama-lama, dia bakal datang. Dia akan minta bantuan sendiri. Menang, kamu dapat kesempatan. Kalah, beri aku kesempatan. Oke, asal jangan curang sama aku. Hari ini, pemindahan rumah nggak boleh mereka paksa. Santai aja, aku bakal cerita semuanya. Mas Mi. Makasih ya atas bantuannya hari ini. Tapi nanti pasti mereka bakal bikin masalah lagi. Mending Xiao Qian, dengerin aku ya. Jangan takut sama keluarga Yin. Kamu harus percaya diri. Kamu adik aku sama Zifeng. Percaya deh, aku bakal jaga kamu baik-baik. Aku ngerti. Makasih ya, Mas Mi. Menurut yang aku tahu, keluargamu Song kan akhir-akhir ini mau coba aja dulu, tapi belum tentu bisa diubah. Gimana kabar di rumah? Aku ngerti. Makasih ya, Mas. Menurut yang aku tahu, keluargamu Song kan belakangan pengen kerjasama sama perusahaan besar obat Feng Cheng. Coba aja dulu, siapa tahu berhasil. Ini cara memperbaiki keluarga. Ibu tiriku selalu melarang aku ikut campur dalam urusan bisnis keluarga. Pasti dia nggak bakal setuju. Coba dulu, kalau berhasil nanti mereka nggak bakal protes lagi. Betul kan? Gagal urusan kecil seperti pemutusan tunangan. Bahkan ayahnya gagal. Cari cara lain biar berhasil. Lailai, aku rindu padamu. Aku juga kangen sama kamu. Lihat ini. Selesaikan urusan ini. Keluarga kita bertiga baru bisa hidup bahagia bareng. Aku sudah tahu semuanya. Usaha lagi sedikit. Baru ada jaminan buat masa depan kita. Jangan khawatir, tunggu kabar baik dariku. Pak Du, tolong bantu saya. Selamatkan anak saya. Tolong. Tenang dulu, ceritakan kondisi beliau dulu. Beberapa saat yang lalu, dia bersemangat memberitahu saya, mulai menunjukkan respons. Beberapa saat kemudian, muncul tanda busuk lagi. Bawa saya ke sana. Tidak mungkin hal ini terjadi. Keadaan tubuhnya sangat lemah. Nyawanya dalam bahaya setiap saat. Asalkan anak saya hidup. Keluarga kami akan sangat berterima. Saya akan berusaha sepenuhnya. Mohon izin. Liang-liang, kamu bangun. Apakah saya akan mati? Jangan ngawur, mustahil. Jangan ngawur, mustahil. Pikirkan dengan cermat. Apa yang mereka lakukan padamu hari itu? Dalam beberapa hari, kamu akan meminta tolong. Mulai merespons. Apa yang kamu katakan? Lebih jelas. Sepertinya itu nama Miyang. Nanti Tuan Muda akan datang ke sana untuk meminta maaf. Miyang dan Dulau. Kamu tahu siapa dia? Aku ada urusan hari ini. Aku permisi dulu. Dulau, bagaimana dengan ini? Dulau, tolong dengarkan. Apakah karena Miyang, anakku jadi begini? Karena ulah Miyang, cepat panggil bantuan. Segera ikat dia. Kalau ada masalah dengan anakku, dia harus mati bersamaku. Oh iya, Miyang. Soal yang kamu minta selidiki, sudah ada kemajuan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah, Syarat apa yang dimaksud? guru kami berkata, kalau kamu mau masuk gerbang bulan baru, kami akan berbagi semuanya. Ini yang benar-benar memiliki bakat luar biasa. Kalau dia masuk gerbang bulan baru, ini akan sangat baik bagi kami tanpa efek negatif. Baik, aku mengerti. Kenapa kamu diam saja? Maaf, tapi aku tidak bisa masuk ke gerbang bulan baru. Tapi, Kamu, jika gerbang bulan baru perlu bantuan, aku siap membantu. Ini karena hormat padamu. Pasti kamu terharu, kan? Kakak mertua, aku akan jadi kaya. Salah, kita akan kaya bersama. Kamu masih ngantuk ya? Aku sudah benar-benar sadar dan fresh. Kakak ipar, aku rekam pertarunganmu dulu. Setelah itu, aku posting di platform. Akhirnya, videonya viral banget sampai ditonton 50 juta kali. Followers naik 500.000. Platform ingin kontrak aku. Terus gimana? Followers adalah uang. Kakak ipar. Ini bikin untung banget. Kamu datang ke Villa Fengwu. Kakak mertua. Aku suka banget sama kamu. Jiki. Aku nggak suka itu. Nanti kalau muncul, pakaiin topeng ini biar kelihatan misterius. Kalau kamu rekam video lagi, pakai aja topeng ini. Aku udah gak perlu takut lihatin mukain Bujo lagi. Mari bertindak cepat, kakak ipar. Rekam lagi, kamu yang terbaik untuk kebenaran. Setuju, 8 bagi aku, 2 bagimu. 2 saja, kakak ipar.
Itu tidak adil. Kalau begitu, 9 bat. Hanya kamu yang kuhormati. Kemana kita pergi hari ini untuk bertarung? Ayo ke Studiosa. Ada yang akan datang ke sana hari ini. Kata-kata kasar tersebut dihindari dalam bahasa ini. Segera suruh Miyang membuka pintu. Ipar, hebat sekali. Kamu tahu ada yang jadi bahan? Itu dia adalah Miyang. Ya, anak kecil ini. Sangat bahan sudah tiba. Ipar, tunjukkan kekuatanmu. Kehidupan enak tergantung padamu. Anak muda, kamu jangan berpikir bahwa dengan menggunakan topeng SD, kami tak akan mengenalmu. Menyerahlah sekarang juga. Sembuhkan penyakit tuan muda kami tanpa protes. Jika tidak, ini akan menjadi akhir bagi Anak muda, aku tahu kamu punya kemampuan. Tapi meskipun tinju kamu kuat, apakah bisa melawan pedangku? Bos Win ingin kamu ikut. Aku sarankan jangan lawan, agar kami semua tenang. Xing Chen, sudah siap? Ipar sudah siap. Tapi itu, Sudah siap, Hoku. Hari ini Yin Liang. Minta maaf, masalah selesai. Tidak disangka kalian bawa uang. Namun jangan cemas. Karena kalian sudah penurut, aku akan memberi ampun. berhenti bicara omong kosong. Langsung ke inti saja. Ya ampun. Hubungi saja Bos Win kalian. Kakak iparmu sungguh hebat sekali. Kamu adalah idola saya. Saya benar-benar suka kamu. Jangan ganggu saya terus. Mari ke sini. Kirimkan aku beberapa foto yang keren dan elegan. Jangan lupa saat mengirim samarkan nama dan lokasi. Saya akan memastikan semuanya berjalan lancar tanpa masalah. Tenang saja. Halo, Yin Tailai. Saya Miyang yang Anda cari. Kalau Anda mau Yin Liang selamat, datang ke sini sekarang. Saya tunggu di sini. Kamu memang punya bakat. Hari ini, kalau kamu bisa menyembuhkan anakku, dendam di antara kita hilang begitu saja, keluarga Yin tidak akan mengganggu urusanmu. Pak Yin, Anda benar-benar pintar berhitung. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima itu. Jangan terlalu angkuh, saya tahu kamu kuat. Ini wilayah Feng Cheng, keluarga Yin tidak sembarangan diremehkan. Hari ini saya akan lihat. Bisa dipermainkan? Apa tujuanmu sebenarnya? Tempat ini tidak boleh bayarlah 5 juta sesuai dengan kontrak ke pemilik rumah. Selanjutnya, Yin Liang minta maaf umum. Akui kesalahanmu. Oh, Asalkan anak saya bisa diselamatkan. Gunakan 5 juta. Kirim 5 juta ke rekening pemilik rumah. Pastikan sampai. Segera tolong anak saya. Apa yang kamu kasih ke anak saya? Masih mau sembuhin dia nggak? Nunggu mati. Tidak. Harus obat. Hei, Liang. Liang. Anak saya sadar. Ada bau aneh dari mulutnya. Obat tradisional untuk penyakitmu. Udah, sekarang dia hidup lagi. Segera akui apa yang kamu lakukan di depan umum. Pemimpin sekte. Xiao Yun, kamu sudah mabuk ya? Tadi ada acara makan, aku cuma minum sedikit aja. Kamu udah nggak kuat? Istirahat dulu aja. Aku bakal antar kamu pulang. Siap, Pak Pemimpin. Miyang, kamu cepet banget datangnya. Hari ini aku butuh bantuanmu. Xiao Yun lagi mabuk. Nanti, sebelum aku minta bantu kamu antar dia pulang, dengar dari Xiao Yun, kamu lagi nyelidik soal keluarga Song. Ini datanya yang kamu mau. Cewek ini namanya Lin Ruolan. Nikah sama Song Cheng beberapa tahun lalu. Istri pertama Song Cheng udah mati duluan, terus dia ketemu Lin Ruolan. Gak tau kenapa dia malah jatuh cinta. Sekarang Song Cheng sama Lin Ruolan ya selalu ikut kata si cewek. Nah, Lin Ruolan tuh gimana sama Song Ziqian? Warga Song di kota Feng hanya kelas 2. Bagaimana bisa membuat saudara Mi begitu peduli? Saya akan jujur sepenuhnya. Song Ziqian adik saudara saya, dia sudah meninggal. Sebelum meninggal, dia minta saya jaga adiknya, pemimpin Sangguan. Mohon tolong jaga hal ini sebagai... Informasi saya, Lin Ruolan baik pada Song Ziqian. Perkawinan kali ini dengan keluarga Yin membuat bingung Song Ziqian satu-satunya anak Song Cheng. Permata keluarga, bagaimana bisa dinikahkan dengan pemuda brengsek Yin? 2 miliar yuan untuk Song Ziqian. Telah cek bank, orang lain menarik uang itu. Pemimpin Sangguan. Kalau ada yang bisa saya bantu di masa depan, silakan bicara. Luar biasa di kota Feng. Jika saudara Mi ada masalah yang sulit diselesaikan sendiri, Xingyu bisa mengambil alih. Xiao Yun murid tunggal saya. Meskipun dia terlihat agak keras, dia sangat baik hati. Sudah selesai. Ayo berangkat. Miyang, beritahu aku. Kamu siapa sebenarnya?
Siapa kamu? Kamu sangat terampil. Banyak wanita suka kamu. Saya ini seorang playboy kaya raya yang disenangi siapa saja. Lalu kenapa saat pertama kali aku bertemu dengan aku tak jatuh cinta padamu? Itu karena aku menyembunyikan daya tarikku. Miyang, apa yang kamu lakukan padaku malam kemarin? Apa yang kulakukan, kamu nggak tahu juga. Mana mungkin aku tahu soal itu? Miyang, aku nggak pernah nyangka. Kamu begitu buruk. Kamu cuma orang kecil, cuma orang munafik. Kamu bilang aku munafik. Apakah karena aku menolakmu? Bicara seenaknya. Apa bedanya buat kamu? Jangan anggap aku bodoh hanya karena penampilanku. Kamu seperti binatang. Aku wanita. Kamu nggak berani dekat sama aku. Kamu meremehkanku. Kalian ngomong apa sih? Tanya dia secara jelas. Aku mau mandi dulu. Jangan ngintip ya. Xiaoyun, ada apa nih? Nggak ada apa-apa. Wajahmu merah nih. Astaga, Xiaoyun, kamu malu juga ya? Dasar bau Xiao ya. Jangan ngomong sembarangan. Aku ada kerjaan. Kamu bikin Xiaoyun marah lagi. Kalau dia setengah baiknya kamu, mungkin aku bakal peduli. Xiaoqian. Xiaoqian tanpa masalah. Coba dulu baru tahu. Saya luang hari ini, pukul 2 siang. Nanti ketemu di depan rumah Sun ya. Hai, Xiao ya. Kemarin malam Yue nggak pulang. Bukan cewekmu itu. Wah, bukan pacarku dia. Laki-laki soal cewek. Terus kenapa adik lagi? Mas, kemarin malam kakak nggak pulang kan? Kalau khawatir, cepetin cari dia balik lagi. Kamu terlalu banyak bicara. Kemarin Wei sibuk sampai malam. Dia langsung tidur di apotek. Nanti kalau ketemu aku bakal bilang ke dia. Pacarnya aja nggak diberitahu. Saya kurang bisa ngatur. Kan udah bilang aku sama Bu Sun. Hubungan kita polos banget. Jangan gangguin lagi. Yang lalu kamu kasih aku jarum pintu hantu 13. Luka yang pertama harus jadi milikku. Ayo naik mobil, oke? Akhir-akhir ini, Sing Chen banyak membantu saya. Nanti saya butuh bantuan Pak Sun. Oke. Oi, apapun bisa dilakukan. Tuliskan sendiri jika ada kertas dan pena. Oke. Oi. Sudahlah, tidak usah. Metode ini harus menggunakan energi dalam. Hanya pemasangan jarum saja tidak akan berhasil. Teman Mi, tadi kamu katakan butuh bantuanku untuk apa? Pak Sun, apakah perusahaanmu sedang mencari mitra untuk pengadaan obat herbal? Sedang ekspansi pasar luar, bisnis herbal harus diperbesar. Butuh mitra kerja jangka panjang. Kamu tertarik tidak? Saya punya seorang nama adik saya Song Zi. Bisa kita kerjasama dengan keluarga Song? Keluarga Song telah memberi sinyal. Saya belum setuju. Ragukan kapasitas mereka. Tidak bisa menjamin pasokan dan kualitas obat herbal. Ingin bantu Zikian Dial dengan keluarga Sun. Pasokan dan kualitas. Saya yang urus. Baik, kami sepenuhnya setuju. Nah, untuk bisnis keluarga Sun, nanti saya akan bagi Ayah. Ayah, kamu terlalu tidak bagi saya untung sedikit pun. Tidak bagi saya untung sedikit pun. Uang itu buat apa? Hanya bakal bikin masalah. Ke depan ingat. Pelajari dari suamimu. Aku sudah cukup senang jika kamu tidak bikin repot. Akan jemput Zikian. Mas Mi. Tenang saja, Xiao Xian. Kamu mampu, tidak perlu khawatir. Ayah, Bu Song sudah sampai. Selamat pagi, Bapak Sun. Hari ini saya ingin membicarakan soal kerjasama. Ayo silakan duduk saja. Saya sudah paham situasi keluarga Song Anda. Seberapa besar rencana kerjasama? Usiamu mirip dengan Chen Xin. Panggil aku Paman Sun ya. Usiamu mirip dengan Chen Xin. Panggil aku Paman Sun ya. Lagi pula, ini kolaborasi pertama saya kasih pesanan awal 1 miliar. Gimana? Benarkah? Apa serius Pak Sun? Bukan bercanda, kan? Haha, nggak mungkin candaan. Soal bisnis nggak ada candaan. Sebentar ya. Halo. Ambil kontraknya, langsung tanda tangan sama Bu Song. Ini permintaan calon menantuku. Cepetin dan pastikan lancar.
Pak Sun, jangan repot antar. Pulko, usiamu mirip dengan Chen Xin. Panggil aku Paman Sun ya. Nggak boleh gitu. Kamu tunjukin film apa tuh ke Mi? Cepat bilang. Papa, jangan pukul aku. Semua ini karena kakak ipar saya. Dia memaksa saya mengajar, padahal saya tidak mau. Oh, ternyata kamu, Mi. Wow, nggak nyangka kamu seserius ini dalam belajar. Dengarkan aku. Nanti coba belajar dari dia. Dengar nggak? Mi, tentang belajar ini. Nanti nggak usah rahasia-rahasia lagi. Apalagi, kamu bisa ajak Yue belajar bareng. Lihat nih. Cowok cewek kerja bareng tidak lelah. Udah, cukupin aja, Om. Dasar bodoh. Uang jajan bulan ini dicabut. Nih, ambil aja. Xiao Qian tadi Mi, sebenarnya. aku tahu semua soalnya. Ngomong-ngomong aja, aku udah paham kok. Xiao Qian, aku. Tadi lagi lihat. Hai, makasih ya. Tadi aku lihat kamu sama dusun kayaknya deket banget. Bisa dapat kesempatan gini pasti berkat kamu yang bantu. Oh, mulut. Kurang bisa ngomong gitu. Kak Mi, aku traktir kamu makan. Oh, jadi gini ya. Tadi kamu beneran gak lihat aku sama Sun Xingchen lagi ngeliat apa? Kan lagi ngobrol tuh. Iya, bener banget. Iya, lagi ngobrol tuh. Kak Mi, aku ngerti kok. Obrolan cowok cuma gitu-gitu aja. Aku paham kok. Xiao Qian, apakah Yan Liang sudah tidak mengganggumu lagi? Belum ada masalah. Karena tunanganmu sudah dibatalkan, sepertinya aman saja. Walaupun saya menandatangani kontrak ini dengan Tuan Sun, keputusan akhir tetap. Jadi, saya harus lapor dulu ke ayah. Saya juga harus lapor ke ibu tentang kami. Enggak nih, mau nggak kamu ikut pulang? Baiklah, kita langsung pulang. Kakakmu bilang begitu. Kalau keluarga Song menyerah, kita harus serius. Ngobrol sama mereka. Ini rumahmu ya? Iya, dulu aku juga tinggal. Tapi kemudian, keluarga Song ambil miliaran. Kenapa masih di sini? Aku juga nggak tahu. Dulu Bibi selalu bilang nggak ada uang. Nggak ada uang. Xiao Qian, ketuk pintu dong. Aku nyamperin. Zikian kok datang? Oh, saya sudah sepakat kerjasama dengan asrama. Hari ini bawa kontraknya. Kontrak? Xiao Qian sudah datang. Silakan masuk. Nona Xiao Qian, ini adalah Kenalannya kakakku. istri. Ngapain lo? Buruan bikin teh dong. Mau bikin teh apa? Atau apa? Cepet bilang. Kalau enggak, pulang aja. Tidak diinginkan di sini. Papa, aku udah tanda tanganin kontrak sama Pak Sun. Sebenarnya mereka mau kasih kita lebih banyak takut nggak sanggup banyak order. Jadi tanda tanganin 1 miliar dulu. 1 miliar. Zikian, capek banget pasti ya. Nih, aku simpen kontraknya. Aku harus cek dulu di pabrik. Cuma dapat 1 miliar, balik lagi. Ada apa sih yang lu banggain? Zikian, kan lo deket sama Pak Sun. Minimal juga harus dapat kontrak 10 miliar tuh. Gak nyangka lo bisa jadi penggoda. Bulin, maksud lo ngomong apa tadi? Aku gimana tuh? Aku mah gak ada maksud apa-apa. Kan jelas lo naik kelas gara-gara deket sama Pak Sun itu. Lo gak punya hak tanda tanganin ini. Bulin. Di depan aku, lo mau pura-pura jadi apa sih? Jangan-jangan ini cowok lain yang lo rayu di luar terus dibawa pulang buat dipamerin. Dasar hewan kecil kamu. Kamu berani memukul saya? Song Zikian, dasar bajingan kamu. Kamu memang sengaja cari masalah, kan? Hari ini aku akan bilang, kakakmu Song Zifeng sudah meninggal. Dia nggak akan balik lagi. Kamu selingkuh sama Direktur Sun. Dia juga ada pria muda di luar. Pasti mati hari ini. Lepas. Kenapa diam aja? Cepet telepon Direktur Sun. Istrimu dipukul orang. Kamu malah di sini jadi pengecut ya. Gara-gara kamu nggak ngajarin dia dengan benar, Song Zikian jadi kayak gini. Saat ini kita lagi bantu dia, biar dia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Siakian, kamu kecewakan aku. Ternyata kamu bawa orang datang buat pukul Bibilin. Aku pernah salah apa sama kamu? Hari ini, pasti aku kasih pelajaran buat kamu. Pak Sun, saya Song Cheng. Iya, bapaknya Song Zikian. Saya ingin bicara dengan bapak ibu.
Saya tahu tentang Anda dan Xiao Qian. Meskipun dia putri saya tidak bisa membiarkannya menipu Anda. Walaupun dia anak saya tak bisa biarkan dia melakukan hal buruk ini. Dia pakai uang Anda. Pakai uang Anda untuk pacaran sama cowok lain, ini kan bikin malu Anda. Ini jelas bikin malu Anda. Kamu beraninya sebut nama kamu. Miyang. Ternyata kamu Miyang. Betul sekali. Saya Miyang. Sepertinya. Kamu pernah dengar saya? Pak Sun. Miyang nekat banget. Nyebelin. Harus kasih pelajaran. Pelajaran apa? Bodoh banget, Song Cheng. Otakmu kena tendangan keledai ya. Mi yang teman dekat saya, guru anak saya, calon menantu saya. Kamu ngomong jelek dia sama saya. Percaya nggak kalau saya bikin orang tutup mulut kamu? Pak Sun, Anda cuma bercanda kan? Nggak mau bicara sama kamu yang bodoh. Kasih telepon ke Mi yang. Oh, Ada apa, Pak Sun? Ada apa, butuh bantuan? Kalau Song nggak tahu batas, kita akuisisi aja mereka. Kamu mau jadi bos? Dalam sehari, pabrik Song Cheng bakal gabung ke grup Mi nanti. Pak Sun, ini semua cuma salah paham. Ya sudah, terserah. Permisi, saya pamit. Gak usah ngeliatin. Lo beneran berani nyubit aku? Apa lo ada selingkuhan sama dia buat ngebully aku? Mulut lu bakat banget, sayang kalau gak ditulis. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Lo cuma sampah. Lo beneran nekat nyubit aku. Sejak aku nikah sama kalian, Song, aku kerja keras kayak budak. Lo malah ngajak orang luar buat ngebully aku. Harus nahan marah kalian lagi. Aku bakal lawan lu sampai mati. Lu cewek jelek. Coba lo ngebully aku. Pak Mi, ini cuma salah paham. Bisa nggak soal Pak Sun? Suruh mereka keluar dulu. Aku mau ngobrol sama lu aja. 2 miliar. 20 miliar. Saya bingung. Kamu nggak paham. Aku capek ngomong sama kamu. Uangnya Song Zifeng memang buat Song Ziqian. Ambil 1 rupiah, taruhkan nyawa. Kamu percaya nggak? Pak Mi, saya nggak ngerti banget apa yang kamu bilang tadi. Oke deh. Belum lihat peti mati, belum nangis. Barusan telepon dari Sun Motion, kamu pasti dengar. Padahal kamu nggak mau. Cukup 1 telepon dari aku biar kamu jadi kamu nggak cuma gagal jaga perusahaan, tapi nggak bakal dapat 1 rupiah dari 20 yakin atau enggak? Langsung kunci semua akun bank keluarga Song. Iya, sekarang juga. Masalah besar, Pak Sok. Akun kita di perusahaan langsung terkunci semua. Pak Mi, aku akui aku kalah. Pak Mi, aku mohon, tolong buka akun perusahaan aku. Mawar. Aktifin akunnya lagi. Pak Li, ada lagi pesanan atau instruksi apa? Langsung saja omong. Itu gampang. Urusan hari ini cuma kita berdua yang tahu. Jangan kasih tahu orang lain. Soal uang Song Ziqian, buatlah alasannya. Buatin dia studio di luar sana. Kirim uang secara bertahap kepada. Aku ingetin kamu lagi nih. Meski ayahnya temanku, tapi untuk dia, mereka berdua gagal jadi orang tua. Kalau kamu melirik uang Song Ziqian, aku bakal bikin kamu mati miskin. Kami, ayahku terlihat seperti orang lain. Dia tidak hanya mengabaikan keberatan Bibi Lin. Mau buatkan aku studio dan laba dari kontrak dengan keluarga Sun akan jadi modal untukku. Kak Mi, kamu ngomong apa sama ayahku? Aku bisa ngomong apa? Ayahmu kan gak bodoh. Dia pasti tahu hubungan aku sama Sun Mushen cukup dalam. Udah, ini bagus kok. Kamu kan pengen punya studio sendiri. Sekarang, ayahmu dukung kamu. Udah, ini bisa dianggap mimpi kamu tercapai. Nanti harus tetap semangat bikin usaha besar-besar. Kak Mi, aku bakal semangat banget. Iya, oke. Kirim alamatnya ke aku. Song Cheng, kamu gila ya? Roland, urusan ini jangan ikut campur lagi. Aku nggak bisa lakuin hal yang nggak bener. Meski masa depan belum tahu gimana, tapi uang itu emang buat Xiao Qian. Harus kembalikan dia. Song Cheng, dulu kita udah sepakat. Xiao Qian sekarang nggak stabil.
Kasih uang ke dia bisa ribet. Kayaknya Xiaoqian masih bisa lah. Bukannya kontrak keluarga Sun dia yang tandain. Apa Mi yang ancam kamu? Cepet bilang. Kalau Mi yang nyuruh kamu. Udah, omong apa sih? Tuan Mi itu sangat baik hati. Mustahil dia akan mengancam saya. Luruskan ucapanmu mulai sekarang dan jangan hina Xiaoqian lagi. Jangan ganggu Tuan Mi. Xiaowei, kenapa begitu anak kecil? Mi yang sudah banyak membantu kita dan menyembuhkan penyakitmu, dia juga setuju. Dia mau datang rutin, ajak dia makan. Jangan minta bantuan ayah. Ayah, kamu tidak tahu. Mi yang di klinik kayak bintang pop aja sekarang. Ngomong seenaknya setiap hari. Cukup lihat sekali, dia klaim bisa tahu apa yang salah. Kamu nggak tahu, banyak orang suka dia. Apalagi cewek-cewek muda, mereka nanya-nanya apakah dia punya pacar. Nggak lucu banget. Aku yakin dia cuma cari-cari cewek. Xiaowei, dengarkan aku. Ini baru namanya gaya Mi yang lagian banyak cewek yang suka sama dia. Apakah dia benar-benar seberbakat itu? Kalau kalian menikah, pasti bakal bangga. Kayaknya dia panas. Kok ngomongnya nggak karuan ya? Xiaowei, aku mau ingetin, malam ini aku yang bayarin. Kalau Mi yang datang, dampingin dia minum sampai mabuk. Kalau nggak mabuk, jangan alasannya apa. Aku kan ayah loh. Nanti kalau Mi yang datang, dampingin dia minum. Aku nggak bisa minum hari ini, Mi yang dan Xiaowei. Kalau nggak mabuk, nggak dapat uang jajan sebulan. Udah paham, ayah. Nun. Ayo, buruan. Mari tuangkan dan bagikan minumannya. Ayo, habiskan gelasnya. Nikmati minumannya. Lumayan juga. Wih, alkoholnya keras banget. Ayo tuangkan, biar aku yang tuangkan untuk Mi yang sendiri. Ayo, tambah lagi. Hei, Xiaowei, kenapa kamu duduk diam saja? Tuang anggurnya untuk teman kita. Yuk. Ayo tuangkan lagi. Suamiku, kamu benar-benar piawai minum. Kok nggak mabuk-mabuk ya? Miss Xiaoyo. Apakah kamu mulai merasa pusing? Kalau iya, sudah cukup. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Mulai mabuk. Kita jarang bertemu seperti ini. Minumlah sampai mabuk. Ayo. Ayah. Ayo Pak Sun, mari kita lanjutkan minumnya. Tiba-tiba rasanya mual. Aku mulai ngantuk. Aku mulai ngantuk. Nanti minta orang antar aku pulang. Kamu harus antar aku pulang. Go. Oh, apa? Akhirnya dia mabuk. Tugas aku selesai. Kenapa masih bengong? Buruan booking kamar. Bawa mereka ke hotel. Ingat ya. Buruan selesaikan semuanya. Cepetan. Ya. Sekarang, calon menantuku aman. Pastikan dia nggak kabur. Guru Un, aku akan berpura-pura mabuk. Semua ini salah ayahmu. Aku juga jadi korban, kan? Tidak boleh. Tak boleh memanfaatkan kesulitan. Bagaimana bisa sevulgar ini? Keluarlah. Kamu buruk dalam menyembunyikan. Bukan suamiku. Kok kamu cepat banget selesai? Astaga, di mana Lo Sun? Kalau dia keluar, aku bakal usir dia. Aku bilang aku nungguin kalian dari luar. Suamiku, aku benar-benar terharu. Kamu mau ngapain? Jangan abaikan aku. Bukan suamiku. Aku nggak pernah nyangka kamu baik banget sama aku. Terima kasih atas kamu berhasil menaklukkan kakakku dan mendampingiku di momen penting. Suamiku. Kakakku punya tubuh kayak gini, cuma sedikit pria di dunia yang bisa kuat. Kamu emang kayak gitu? Gak ada cara lain deh. Walaupun aku ahli dalam hal cewek, tapi aku anggap perasaan itu penting banget. Iya. Sebelum kamu nikah sama kakakku, nggak mungkin kamu bisa dekat dengannya. Meski kamu dekat sama cewek lain. Agar kakak berlatih lebih awal. Ayo buruan pulang. Saya ada urusan duluan ya.
Kamu mau balik sekarang buat apa? Kenapa sih balik lagi? Ayahku sudah tidak waras, dia kehilangan akal. Kalau kamu pulang lagi, kalau memukulmu lagi, bagaimana? Tidak bisa. Gak setuju, pilih lain. Kamu bisa tinggal di rumahku. Gak bakal ribet kok. Aku akan carikan solusi. Bisa nggak kamu ikut aku ke kamar? Miyang, bisa bantu aku nggak? Kalau kamu mau bantu aku. Ada apa? Kamu lagi sakit ya? Nggak ada masalah kok. Ukurannya rata-rata. Nggak ada benjolan kok. Jantungmu juga normal. Siola, kamu sehat kok. Betul. Apakah kamu dengar kalau aku ahli obat-obatan? Coba uji kemampuan. Kamu mau apa? Kamu masih berani telepon aku? Kamu masih manusia? Xiaoya, dengarkan, aku tahu semua ini kesalahan ayah. Aku cuma bingung sesaat. Xiaoya, bawa ibumu pulang sekarang. Aku janji gak akan pukul dia lagi atau... Bagaimana bisa percaya padamu? Kamu kan udah bilang gak akan judi lagi. Tapi, kali ini kamu bukan cuma main judi diam-diam, tapi juga pukul ibuku. Kamu masih manusia. Benar banget, Xiaoya. Ayah udah gak pantas disebut manusia. Tapi ayah sungguh-sungguh sadar udah salah. Aku bawa ibu keluar 2 hari. Kamu tenangin dirimu dulu. Yusho, aku udah ikutin perkataanmu. Aku udah telepon, tapi anakku tetap nggak mau maaf. Yang Deceng. Kamu bilang anakmu itu cantik banget. Apa kamu serius bilang anakmu secantik itu? Oh, sayang banget gak dimanfaatkan. Begini aja ya. Nikahi dia sama aku. Kalau gitu, uang pinjaman kamu beserta bunganya aku anggap lunas. Namun kalau mau judi lagi, silakan sesuka hati kamu. Kenapa aku harus menipumu? Namun kesabaranku ada batasnya. Kalau malam ini kamu berhasil membawa dia, masalah antara kita. Semua urusan kita selesai. Kalau gagal membawanya, besok uang harus lunas. Besarnya uang akan berubah. Xiaoya, kamu di mana? Aku ada di hotel di sini. Apa benar kamu dan Miyang buka kamar lagi? Pak. Jangan ngomong seenaknya. Aku booking hotel. Cari hotel buat Tante dulu. Om Chang main judi lagi. Kirim lokasi hotelnya, aku langsung ke sana. Xiaoya, kenapa? Apa Om Chang main judi lagi? Bukan cuma judi. Kali ini dia bahkan memukul ibu saya. Aku gak bisa biarin ibu tinggal di rumah lagi. Kalau gak ada pilihan lain, mungkin mereka harus pisah. Xiaoya, sudah aku bilang sebelumnya. Judi sama KDRT tidak pernah berubah. Dulu Pak Zhang adalah orang yang sangat baik. Kenapa sekarang dia jadi seperti ini? Nama saya Xiao Yun. Oh iya, ada apa kamu datang ke sini? Oh ya, saya mengetahui Mi yang punya kebiasaan buruk. Dia suka curang. Tunggu kami, Xiaoya. Mari kita pulang sekarang. Saya temui Paman Zhang. Saya minta mereka bercerai atau akibatnya fatal. Saya pukul sampai dia paham. Naiflah. Xiao Yun sudah tiba. Bicaralah, silakan. Mengapa kamu tidak mau berubah? Ayah lemah, Xiaoya. Ayah tahu ayah salah. Jika kamu menyetujui satu syaratku, aku akan melakukan. Mari mulai ulang, perbaiki perusahaan. Perbaiki agar sesuai aturan. Akan menemanimu. Aku akan tinggal bersama ibu, hidup tenang, tidak berjudi lagi. Percayalah padamu, tidak mungkin. Xiaoya. Percayalah pada ayah sekali lagi. Bolehkah
Kamu mau apa sekarang? Ikut ayah ke kasino untuk bertemu dengan bos muda. Dia sudah mengatakannya, minum segelas anggur dengannya. Tidak akan biarkan aku berjudi lagi. Utang yang harus dibayar kepada semua utang akan di... Zhang Decheng, kamu kehilangan akal, ya? Membawa Xiaoya ke lubang neraka, bertemu orang-orang itu. Zhang Decheng, dengar, hari ini kamu harus bercerai dengan Bibi Tian. Masuk penjara, tunggu es di dalam. Xiao Yun, aku sudah mengenalimu sejak kecil. Sekarang kamu sudah sukses. Kamu sekarang menjadi bos. Kamu selalu memanggilku paman. Oke, tangkap aku saja. Tangkap aku saja. Kalau kau menangkapku, aku akan lega. Tidak ada yang minta uang lagi padaku. Ayah, apakah itu benar? Kalau aku minum sama Xiao, kamu janji akan jadi baik. Aku tidak akan judi lagi. Tentu saja, Xiaoya, aku tidak menebak. Kamu memang anak yang patuh. Zhang Xiaoya, kamu tidak waras kan? Jangan ikut dia, nanti bahaya. Aku nggak bakal izinin kamu, Xiao Yun. Aku mau coba taruhan ini. Ayahku masih punya prinsip. Oh, kalau gitu, kamu boleh pergi, tapi aku ikut biar aman. Yuk, Om Jang, kamu tepat waktu. Nona Zhang, bukan? Ayo duduk, santai aja. Nanti kita seperti keluarga. Yin Liang, kok kamu di sini? Kita nggak ada hubungan. Wah, bukan ini wanita pemberani terkenal di kota angin. Kok kamu juga datang? Ling Yun dan Xiaoya udah temenan lama banget. Hari ini kosong. Ayo ikut, lebih seru bersama. Om Zhang, kamu keren banget tadi. Itu mestinya. Ambil uangnya. Beneran? Keren banget. Ayah. Kan kamu janji, aku cuma datang ketemu kamu aja. Kamu berhenti judi. Biar aku coba sekali lagi dong. Toh masih ada kesempatan sekarang. Satu keluarga dengan Yin Xiao. Dia nggak bakal biarin aku kalah. Aku bisa menang. Makna satu keluarga. Nanti kamu jadi istri Yin yang kaya. Dia punya segalanya uang dan penampilan memukau. Dia calon suami impian. Beda denganmu. Bekerja keras sepanjang tahun, tapi dapat uang sedikit sekali. Kalau kamu nikah sama dia, hidupmu bakal damai tanpa repot. Papa, kamu bohongin. Papa Xiaoya jujur padamu. Semua ini demi kamu bahagia. Aku tahu kamu keras kepala, tapi coba pikir sebagai wanita. Hidup ini kan cuma cari sandaran buat masa depan. Papa udah gitu aja seumur hidup. Kalau kamu nikah sama dia, kesempatan bagus seperti rezeki tak terduga. Aku benar-benar menyesal karena masih memiliki harapan pada kamu. Sudah datang, jangan lari. Gimana nih, Yin Liang? Mau pakai kekerasan? Apa yang kamu katakan? Zhang Decheng udah mengizinkan aku nikah sama Putri. Nanti Putri Zhang jadi milikku, dan kamu temannya yang paling tenang. Aku bakal perlakuin kalian berdua sama rata. Hal enak harus dibagi bareng asal kalian berdua. Kalau kamu layani aku hari ini, kalian berdua pasti dapat untung. Tertutup mulut baumu. Bodoh, aku kasih kamu muka apa enggak sih? Jangan sombong, aku tetap akan melawanmu. Hari ini, kamu tidak akan keluar hidup-hidup. Ayo, ikat mereka berdua sekarang. Bodoh, cewek seperti kamu berani menyentuhku. Hari ini di wilayahku, siapapun kamu harus menjagaku dengan baik. Kalau tidak, nanti aku habiskan kamu. Kamu buronan kelas tangan besi. Aku paham apa yang kamu mau, tapi tenang, ini wilayahku. Tidak akan ada yang membocorkan. Bidadari sekalipun sayang dibunuh. Ya main-main dulu. Jack, jangan kamu sentuh aku. Mati saja masih sombong. Minum. Orang itu. Jangan memberitahu. Yin Xiao, jangan pukul Xiao ya. Kau ini jangan bilang kamu benar-benar pikir aku putrimu sih agak lebih cantik. Cuma cukup buat temani aku main. Kalau udah selesai, aku bakal habisin dia. Yin Xiao, kok banyak banget ngomongnya? Hei, bawa dia ke samping dulu. Kalau nanti aku lagi main sama dua cewek ini, jangan ganggu. Jangan sampai. Kalian harus lihat baik-baik. Lihat aku mainin anaknya. Baru ingat. Kayaknya hubunganmu sama Mi yang tuh nggak biasa. Dulu, Song Ziqian juga bela dia. Sekarang, langsung kirim pesan ke dia. Dia nyerah pesan. Kalau gitu, dia lebih baik datang. Kalau dia berani datang, gue bakal hitung semua hutang baru dan mati balik. Nangis-nangis apa? Tolif. Minum sama gue tuh kebanggaanmu. Kalau nangis lagi, aku potong tangan ayahmu.
Bu Sisi, dasar bajingan, kamu pasti bakal celaka. Ini yang datang, kamu mati. Kamu gak serius mikir Miyang bisa seenaknya keluar masuk tempatku, kan? Kalau dia nekat datang hari ini, dia akan hilang dari kota angin. Dua bajingan. Harus lihat peti mati dulu biar nangis. Sekarang juga aku bakal bikin kalian menderita. Lepas pakaian mereka. Yin Xiao, jangan paksa anak saya. Kalau mau menikahi dia, perlakukan dia dengan baik. Ini bukan urusanmu. Aku bebas melakukan apa yang aku mau. Bicara lagi, dan aku akan menghabisimu. Tuan muda, seseorang masuk mendadak. Dia ingin bertemu Anda. Kami tidak bisa menghentikannya. Pengawal kami kalah darinya. Cek dulu, apakah itu Miyang? Dua wanita cantik. Hari ini bakal beruntung. All you think about is CS. Ayah, aku nikahkan anakku padamu supaya aku bisa damai, bukan biar kamu rusakkan. Kamu CS. Beraninya menyentuh aku. Izinkan aku pukul dia sampai finish. Yin Liang, tunggu saja. Aku akan tutup tempatmu. Orang licik itu. Kamu pasti tidak percaya bisa keluar dari sini malam ini. Apa yang terjadi malam ini tetap rahasia. Miyang, dia tak bebas di sini. Bukan semudah itu datang dan pergi. Apakah orang itu Miyang? Iya. Bawalah dia ke sini. Tuan tangan besi, saat pemuda itu datang nanti, lumpuhkan tangannya dan kakinya. Miyang, kabur cepat. Yin Liang ingin tipu kamu. Ayo, hentikan dia. Kenapa kalian tidak berguna? Lalu aku menghargai Yin Kailai, jadi aku tidak menyalahimu. Namun kamu tetap tidak belajar. Kalau begitu, jangan marah kalau aku mulai kasar. Miyang, tadi penjahat kelas S yang lari. Pastikan dia tidak lolos. Terlambat, dia sudah pergi jauh. Dia lihai dan mencoba melarikan mustahil mengejar. Kenapa dia lari begitu melihatmu? Aku juga tidak tahu. Tadi aku sudah kontak Sang Guanyan. Tim kalian sebentar lagi sampai. Uruslah kasino dan orang-orang brengsek itu. Bawa. Menggalakkan. Ayahku pasti yang mengirimmu. Sekarang bawa aku keluar. Aku akan mentransfer 2 miliar sekarang juga. Nanti kamu jadi teman dekat keluarga tiap bulan. Lagi 200.000. Tuan mudahin. Kau pikir aku peduli pada uangmu itu? Nyawamu kuat hari ini. Serigala jahat. Aku antar kamu. Yin Liang sudah selesai. Harus. Yang ini adalah Miyang. Miyang, aku dan kamu. Tidak berhenti sampai selesai. Raja Serigala akan kubunuh. Anakmu sudah selesai. Kamu pasti sudah Lin Tailai, beberapa tahun ini kamu terlalu menikmati hidup. Belakangan banyak kejadian. Kamu nggak melakukan apa-apa. Kasinonya malah itu. Kamu gagal total. Benar-benar membuatku kecewa. Terlalu cepat, aku gagal. Nggak sempat bertindak. Mereka udah sadar keberadaanku. Aku nggak boleh terbuka. Sudah. Kelompok Sang Guanyan cuma orang kecil aja. Aku paham kamu sedih karena anak satu-satunya jadi begini. Tapi tenang saja. Aku bakal cari cara bantu kamu keluarkan dia. Miyang, jangan bergerak. Kenapa? Semua gara-gara dia. Kamu nanya kenapa? Ini perintah. Bawahan bertindak sembrono. Saya sadar telah Jangan pernah meragukan perintahku. Tangan besi akan mengatakan apa lakukan. Ingat, kamu harus sangat berhati-hati. Jika kamu melakukan kesalahan lagi, jangan salahkan aku jika tegas. Akulah yang memberimu segalanya yang kau miliki sekarang. Dan aku bisa hancurkanmu dalam sekejap. Menjadi miskin dan kehilangan segalanya. Kamu tangan besi, benar. Apa rencana serigala jahat? Aku lanjutkan pekerjaanmu.
Apa pesananmu? Ini urusanmu. Nanti kalau waktunya tepat, aku akan bilang, oh ya, aku lihat anakmu. Tapi sekarang dia nggak bisa gerak lagi. Bukannya anakku masih di klinik. Apa kamu sudah membunuhnya? Dia sudah mati. Mengapa kamu harus membunuh anakku? Anakmu sudah nggak berguna lagi. Lagian, serigala jahat cuma bilang buat keluarkan dia, tapi nggak bilang hidup-hidup. Tenang, nanti ada yang kontak kamu. Ambil anakmu, aku sudah mati karena kamu. Karena kamu bunuh anakku, aku. Aku bakal bunuh kamu. Buka aku. Yin Tai Lai, kamu cuma anjingnya seriganakmu nggak pantas jadi anjing lagi. Serigala jahat minta aku bebaskan. Kamu harus terima kasih. Bukankah begitu? Saya sudah paham. Saya baru tersadar. Sampaikan pada buruk serigala, saya akan bekerja baik. Betul sekali. Belakangan tidak aman di luar. Saya tak bisa kelihatan, carikan tempat bersembunyi yang aman untukku. Semua masalah ini gara-gara Mia. Tapi buruk serigala bilang, sekarang Jangan banyak bicara, segera diam. Buruk serigala sudah memerintahkan, sekarang biarkan dia saja. Kalau kamu bikin rencana gagal, aku bunuh kamu sekarang juga, supaya temani anakmu di alam. Kirim lokasinya ke hatiku, dan carikan aku beberapa gadis cantik. Anakku, anakku. Kami mengawasinya. Orang masuk membunuh. Kalian brengsek. Siapapun yang bisa lolos dari penjaga gerbang bulan baru pasti sangat saya baru saja cek CS. Meski cuma lihat belakangnya, pasti itu tangan besi. Kasino udah dia tutup. Bawa dia pulang. Mati aja tanpa diinterogasi, kalian punya waktu seminggu. Bawa tangan besi, hidup atau mati. Kalau gagal, jangan pulang lagi. Ayah, Mia. Jangan anggap begitu mudah untuk menjadi baru setelah bertobat. Kamu pura-pura berubah. Kamu yang aneh. Kamu jawab apa sih kalau Xiaoya manggil ayah? Jangan seenaknya manfaatin orang. Menenangkanmu saja. Lagian, kamu pikir Xiaoya kayak kamu ya? Kemarin malam terjadi sesuatu besar. Pasti ada yang bikin risih di hati. Kamu sedang memanfaatkan dia. Xiaoya, dia memanfaatkanmu. Jadi, setelah malam tadi, ada apa sih? Ada apa lagi tuh? Xiaoya, kemarin aku menyelamatimu. Pertempuran sangat dahsyat, aku terlihat gagah saat itu. Aku keluar dari kiri. Kamu ngapain tuh, Ling Yun? Aku tuh pemilik rumahmu. Kalau gak aku yang datang tepat waktu kemarin. Sekarang kamu mungkin udah ngobrol sama Dewa Maut. Pulang pagi aja wajahnya kayak gitu. Ini loh cara kamu ngelakuin orang baik. Sebanyak apa sih kamu bunuh orang dulu? Mihyang, lu hebat banget ngejaga diri, sampai sekarang aja belum jadi buronan. Sekarang aku yang punya kontrol atas kamu, walau dulu lu nggak begitu oke. Nggak enak banget. Sekarang lu cuma mikir mau ubah hidup, tapi dengar baik-baik nih. Jangan balik ke bisnis lama lo ya, hati-hati aku nggak bakal Ya ampun, Ling Yun, kemarin kamu ngintip aku lagi kan? Brengsek! Lepasin aku! Nggak apa-apa, aku cuma pengen tunjukin ke Miang kalau aku kuat juga kok. Iya, Yun kecil. Kemarin malam sampai yang ngapain aja sih, Bu? Aku tadi telepon. Ayah mau minta maaf sama dia. Kali ini suaranya parau banget. Beda sama biasanya. Ayah lo kayak anjing aja deh. Ayah lo nggak apa-apa. Aku juga gak tahu. Bu bilang dia lagi nunduk di depan hotel. Aku harus lihat sendiri. Oke, aku temenin lo ya. Nanti di jalan aku cerita. Rakin badan lu. Hari itu aku mabuk banget. Lupa. Antar-natarnya. Ntar kok jadi orang kayak gini sih? Aku itu siapa sih? Kamu memanfaatkan aku mabuk. Kamu ngapain aku tadi? Wah, kamu yang biasanya acuh. Ternyata bisa begini juga. Kamu curang banget sama... Jadi gitu ya, berarti kamu pacarku. Ini kan udah cocok banget ya. Gimana kalau? Ayo, saatnya sekarang. Coba kontrol deh hoki cinta kamu. Pesona kamu luar biasa. Nggak tertahan? Oh ya, gimana kabar penyakit rahimmu? Mau nggak? Aku bakal tepuk kamu lagi. Tadi pagi papa telepon aku. Katanya ada hal penting buat kamu. Nanti ikut aku yuk. Kakak, aku dapat info nih. Udah tahu, jangan gegabah. Biar aku urus sendiri.
Iya, akhirnya kamu datang. Tuan Du, aku sudah tahu semua soal insiden di keluarga Yin. Tuan Mi, tanpa berbohong, aku meminta saudara Sun membawamu ke sini. Aku butuh bantumu, Bola. Ngomong saja. Mi, beginilah situasinya. Tuan Du, tubuhnya memang selalu rapuh. Selama bertahun-tahun, kami telah mempelajari penyakitnya. Tuan Du lebih dari 70 tahun dan tampaknya. Dia sakit parah. Tuan Du setiap malam pukul 10 pagi. Dia merasa nyeri dada dan sakitnya membuatnya susah tidur. Kamu benar sekali. Saat aku masih muda, sangat tergesa-gesa dalam mengejar saat berlatih Qigong. Saluran jantung rusak, tolong bantu aku. Bangkitlah, Tuan Du. Dulu, Anda selamatkan banyak orang bijak. Benar menyelamatkanmu. Bawa jarum ke sini. Perhatikanlah dengan cermat, teknik Huyang Jiuzhen bisa hidupkan yang hampir mati. Dengan teknik ini, dia bisa ditarik kembali dari ambang maut. Guru Un, lepas jarumnya. Pak Du, bergeraklah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Mi. Kapanpun saya dibutuhkan di masa depan, saya siap membantu tanpa syarat. Setelah ini, Anda pasti akan bertahan hidup 10 tahun lagi. Pak Du, bangkitlah cepat. Menantiku, periksa aku juga. Sudahlah. Anda tampak bugar. Jangan ganggu saya. Hehe. Apa ada masalah? Xiaomi, Yin Liang sudah meninggal. Dia adalah anak dari Yin Tailai, Yin Liang. Kemarin aku hanya melukai tangannya, tidak sampai membunuhnya. Setelah semalam, Yin Liang meninggal. Penjahat ini jelas-jelas ingin menuduh saya. Apa sih tujuan sebenarnya dia? Ragu untuk mengatakannya. Ceritakan semuanya kepada Beberapa tahun terakhir ini, keluarga Yin dan aku tetap berkomunikasi. Ngomong-ngomong soal Yin Tailai, aku tahu sedikit soal kondisi keluarga mereka. Yin Liang adalah satu-satunya anak dari tentang Yin Tailai. Istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. Lin Liang. Ibunya Yin Liang itu siapa ya? Suatu hari aku pergi ke rumah mereka. Saat aku baru nyampe di depan pintu, aku dengerin Yin Tailai lagi ngobrol lewat telepon. Sama cewek yang gak dikenal. Omongannya kayak pasangan, kayak kami bertiga. Klinik Yin Liang, kamu pasti sudah tahu kan? Mencari informasi sangat mudah. Ada apa yang bisa kamu suruh aku? Curiga pada Yin Liang. Seseorang mencoba menjebak saya. Pembunuh ini banyak berbuat salah dan mengetahui bahwa saya melukai Yin Liang kemarin. Mau menjadikan saya tersangka. Pak Sun, tolong hubungi klinik dan ambil sampel DNA Yin Liang. Pencetus rencana sebentar lagi terungkap.